Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Astuti dari Universitas Yarsi. Saya akan menjelaskan tentang modul 2 pemeriksaan akta siklus penjualan dan penagihan piutang. Sebelumnya, tugasnya di sini yaitu yang pertama ada pelajari ICQ yang telah dibuat oleh Lika. Yang kedua, buatlah prosedur audit yang dilakukan atas pemeriksaan ini. Buatlah kertas kerja pemeriksaan. Lalu lengkapilah kertas kerja neraca yaitu A21, A22, dan kertas kerja laboratorium A31 dan A32 yang terdapat pada modul 1 buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan modul ini. Selanjutnya di sini ada tabel International Control Questionnaire. Jika terkait maka di checklist. Ini ada tabel kuesioner tentang penjualan dan penagihan piutang. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur audit. Yang pertama yaitu piutang usaha. Yang pertama, minta daftar piutang usaha terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlahnya, serta cocokkan dengan saldo di buku besar. Jika terkait, maka kalian bisa langsung checklist. Untuk prosedur audit nomor 2 dan 3 juga terkait, maka langsung di checklist. Selanjutnya, yang keempat itu lakukan konfirmasi dengan memilih sampel yang representatif. Pemilihan tanggal konfirmasi dapat dilakukan juga atas saldo sebelum tanggal neraca dan untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran saldo piutang per tanggal neraca, lakukan prosedur tambahan. Misalnya dengan melakukan penelitian pada buku besar atas transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca. Nah, untuk indeksnya ini kita beri yaitu konfirmasi daftar piutang seperti yang ada di halaman 25 pada buku 2. Yang kelima juga tindak lanjuti setiap jawaban konfirmasi dan apabila terdapat selisih diminta atau teliti keterangan dari klien. Bisa kita indeks dengan menggunakan yaitu konfirmasi daftar piutang. Selanjutnya, yang keenam itu bila konfirmasi yang dikirim tidak diterima jawaban atau tidak dapat dilakukan konfirmasi, lakukan alternatif prosedur lainnya, misalnya dengan memeriksa bukti dasar pencatatan dan uji penerimaan pembayaran piutang. Bisa terkait maka diberi indeks EE1 dan EE2. Yaitu ringkasan hasil dari konfirmasi positif piutang usaha yang ada di halaman 26 dan halaman 37 buku 2. Selanjutnya, lakukan subsequent tes terhadap pembayar piutang setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Bisa diberi indeks atau konfirmasi daftar piutang seperti pada halaman 25 buku 2. Selanjutnya perhatikan retur penjualan yang besar sesudah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Karena tidak dilakukan, maka diberi tanda strike. Lalu yang ke-9 ada uji pisah batas penjualan atau sales cut off dengan memeriksa faktur penjualan beberapa hari sesudah dan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Untuk indeksnya diberi nama PL1.1 atau yaitu membuat tabel uji pisah batas penjualan pada buku yang terdapat pada buku 2 halaman 40. Untuk nomor 10 dan 11 tidak dikerjakan maka diberi tanda strip. Lalu untuk yang ke-12, bila dalam pemeriksaan ditemukan hal-hal yang perlu diperhatikan dari para partner, ungkapkanlah hal-hal tersebut. Ini dikerjakan maka diberi tanda checklist. Lalu yang ke-13, buatlah daftar koreksi dan kesimpulan hasil pemeriksaan serta saran-saran untuk pihak manajemen. Yaitu ada di indeks E dan E1, yaitu membuat konfirmasi daftar piutang.
yang ada di buku 2 halaman 21 dan 23. Selanjutnya, lainnya itu PT Suku, schedule itu siklus penjualan dan penagihan piutang usaha dibuat oleh Wijaya tanggal 14 Desember 2018, diperiksa oleh nama Anda, lalu tanggalnya itu 15 Maret 2019, lalu periodenya itu 31 Desember. Selanjutnya, PPN di sini pajak pertambahan nilai, karena tidak diberi penjelasan pada buku 1, maka diberi tanda strip. Lalu untuk penjualan, di sini ada siapkan schedule utama dari penjualan, yaitu PL1, ada di PL1, atau tabel prosedur penalaran analitis laba rugi buku 2 halaman 8. Yang kedua, minta buku penjualan atau jurnal penjualan serta cocokkan dengan buku. Jika dilakukan, maka diberi tanda sentra. Yang ketiga, lakukan penelaahan analitis atau analytical review. Diberi ada pada kolom ARP 1.3. Lalu yakinkan bahwa semua penjelasan telah dicatat dengan lengkap, yaitu ada di TOC 1 atau uji transaksi penjualan dan piutang yang ada di buku 1 halaman 42. Jika yang tidak dilakukan, maka diberi tanda strip. Lalu untuk selanjutnya, jika dilakukan, maka diberi tanda centang. Dan untuk buat daftar koreksi yang diperlu, dan sama yang ke-13 itu buat daftar koreksi yang diperlukan serta kesimpulan dan komentar, yaitu ada di indeks E, E1, dan PL1. Itu PT Subus, schedule itu siklus penjualan dan penagihan piutang usaha, dibuat oleh Wijaya tanggal 14 Desember 2018, diperiksa oleh nama sendiri, tanggalnya itu 12 Maret 2019, periodenya itu 31 Desember 2018. Selanjutnya, kita akan mengisi schedule piutang. Nah, untuk mengisi schedule piutang ini, maka harus membuat schedule piutang usaha atau yang ada di indeks X1 ini, atau piutang usaha. Lalu, di sini ada nama pelanggan, PPRF, per klien, pare debit dan kredit, dan jurnal koreksinya, dan ada per audit. Untuk pelanggan di sini udah ada di halaman buku 1 modul 2 halaman 52 sampai dengan 56. Dan untuk per klien ini juga ada di buku 1 modul 2 halaman 56 sampai 57. Lalu untuk pare debit kredit ini diambil dari jumlah yang terdapat di buku 1 modul 2 halaman 56 sama 57. Lalu untuk jumlah per audit 31 Desember 2018 ini dengan cara menjumlahkan per klien 31 Desember 2018 ditambah dengan debit, pare debit, dan dikurangi dengan pare kredit. Itu contohnya misalnya PT Krakatau per klien 31 Desember itu sebesar 33 juta. Lalu untuk debitnya dia kosong, dan untuk kreditnya itu sebesar 11 juta. Maka kita tinggal menjumlahkan dengan 33 juta ditambah 0 dikurang 11 juta. Maka hasilnya 22 juta. Selanjutnya yaitu ada identifikasi transaksi. Penjualan tanggal 28 Desember tercatat 2 kali sebesar 11 juta. Maka jurnalnya itu yaitu
penjualan di debit dan penjualan sebesar 10 juta di debit, PPN keluaran sebesar 1 juta di debit, dan piutang usaha sebesar 11 juta di kredit. Lalu yang kedua, ada penjualan 22 Desember tercatat 20 juta, seharusnya 220 juta. Untuk jurnalnya itu, di debitnya ada piutang PT Usaha Lancar sebesar 198 juta, dan penjualan sebesar 180 juta di kredit, dan PPN keluaran sebesar 18 juta di kredit. Lalu yang ketiga ada pembatalan pengiriman sebesar 12 juta. Pembatalan pengiriman sebesar 22 juta. Jurnalnya itu penjualan 20 juta, PPN keluaran 2 juta di debit, dan piutang usaha PT Sejahtera di kredit sebesar 22 juta. Lalu yang keempat itu adalah salah catat pelunasan terhadap PT Zebra yang harusnya dicatat pada PT Lestari sebesar 15 juta, yaitu dengan menambahkan 55 juta ini ditambah 15 juta, itu 70 juta. Untuk jurnalnya itu piutang usaha PT Zebra sebesar 15 juta pada piutang usaha PT Lestari sebesar 15 juta. Lalu yang kelima, perusahaan pilot pada PT Zeira dan pemilik kabur ke Swiss dengan membawa 15 juta. Jurnalnya itu beban piutang tak tertagih sebesar 11 juta pada piutang usaha PT Orientasi sebesar 11 juta. Lalu yang keenam, itu ada PT Tempo sudah membayar tetapi uang tersebut dibawa kabur oleh salesman sebesar 15 juta. Jurnalnya itu beban piutang tak tertagih sebesar 15 juta dan piutang usaha pada PT Tempo sebesar 15 juta. Lalu di sini ada pelunasan piutang dengan menerima giro yang belum dikeringkan. Itu yang pertama ada PT Wahana sebesar 1.500.000 jatuh tempo pada 27 Desember 2018. Untuk jurnalnya itu giro masuk pada PT Usaha piutang usaha PT Wahana sebesar 1.500.000. Yang kedua ada PT Zeira sebesar 400.000 jatuh tempo pada 28 Desember 2018. Untuk jurnalnya itu ada giro masuk pada piutang usaha PT Zeira sebesar 400.000. Lalu yang ketiga, PT Merdeka sebesar 10 juta jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2019. Jurnalnya itu giro masuk pada piutang usaha PT Merdeka 10 juta. Lalu yang keempat ada PT Rimba sebesar 11 juta jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2019. Jurnalnya itu masuk pada PT piutang usaha PT Rimba sebesar 11 juta. Lalu di sini ada piutang usaha pihak ketiga dan piutang afiliasi sebesar 10.357.27.600. Klaimnya itu PT Subus, schedule-nya piutang usaha dibuat oleh Wijaya tanggal 14 Desember, diperiksa oleh nama sendiri, lalu tanggal itu 12 Maret 2019, indeksnya itu S1, periodenya itu 31 Desember 2018. Lalu selanjutnya di sini catatan pemeriksaan piutang. 1. Telah dilakukan compliance test atas piutang usaha dengan memeriksa bukti penerimaan kas secara detail untuk bulan Desember 2018. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa hal, yaitu ada kebenaran jurnal dan kelengkapan dokumen, pengawasan terhadap piutang yang telah jatuh tempo, dan limit kredit. Yang kedua, ada berdasarkan hasil pemeriksaan dan piutang ditemukan, dapat dilihat dari sheet S1 pada bagian jurnal. Telah dilakukan subsequent collection atau dapat dilihat pada sheet FF. Kesimpulannya yaitu saldo atas piutang usaha telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Yang kedua ada catatan pemeriksaan penjualan. Yang pertama ada telah dilakukan compliance tes dan substantif tes atas penjualan secara bersamaan dengan memeriksa faktur penjualan, surat jalan, dan
nota pesanan dengan mencocokkan pada buku penjualan secara detail untuk bulan Januari 2019. Bisa dilakukan dengan kebenaran jurnal dan kelengkapan dokumen, pengawasan terhadap penjualan kredit. Lalu yang kedua ada berdasarkan hasil pemeriksaan dan penjualan ditemukan, yaitu dapat dilihat pada sheet E1 pada bagian jurnal. Setelah dilakukan vouching, penjualan telah dilakukan dengan cut-off yang tepat pada sheet PL1. Pengawasan terhadap penjualan kredit, penentuan harga jual, pemberian diskon, dan retur. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dari penjualan ditemukan dapat dilihat sheet E1 pada bagian jurnal. Lalu yang ketiga, setelah dilakukan vouching, penjualan telah dilakukan dengan cut-off yang tepat. Kesimpulan, saldo atas penjualan telah disajikan secara wajar dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, di sini untuk PT Merdeka, untuk PT Orientasi karena terdapat penyesuaian, yaitu PT Orientasi ini kan di sini kreditnya 11 juta karena di sini terdapat penyesuaian antara beban piutang tak tertagih. Perusahaan pilot pada PT Zaira dan pemilik kabur ke Swiss dengan membawa uang besar yang nama Lalu selanjutnya ada PT Lestari. Kreditnya itu 15 juta didapat dari nih, PT Lestari di sini dia memiliki piutang usaha yang salah catat pelunasan terhadap PT Zebra yang seharusnya dicatat pada PT Lestari sebesar 15 juta. Lalu disesuaikan dengan mengisi di kolom kredit ini dengan penyesuaian yang ada di identifikasi transaksi ini. Lalu selanjutnya setelah membuat schedule piutang usaha, maka dilanjutkan dengan membuat schedule piutang. Nah, membuat schedule piutang ini di sini ada keterangan, ada WPRF, ada per klien 31 Desember 2018, ada pare debit kredit, dan ada per audit 31 Desember 2018. Nah, di sini terdapat piutang usaha sebesar 11.990. Nah, untuk menyesuaikan, maka dari piutang usaha ini terdapat debit yang ada di kolom S1 ini sebesar 11 juta sebesar pare debitnya ini ada di kolom S1 yaitu sebesar 213 juta. Maka diisi di sini. Lalu selanjutnya juga terdapat piutang usaha terdapat kredit yang ada di S1 kolom S1 ini sebesar 75.900.000. Maka langsung diisi di kolom schedule ini. Lalu tinggal untuk mengisi per auditnya ini dengan menambahkan per klien 31 Desember 2018 ditambah pare debit dikurang pare kredit dan hasilnya free. Untuk piutang lain-lain yaitu 85 juta terdapat di sini. Dan untuk ini bisa diputing, bisa dijumlahkan ke bawah dengan menambahkan. Lalu selanjutnya mengisi schedule daftar konfirmasi atau di indeks EE. Nah, untuk indeks ini, untuk mengisi di sini kan ada nomor, nama pelanggan, alamat, jumlah per klien, hasil konfirmasi 1 dan 2, perbedaan 1 dan 2, dan penerimaan setelah
tanggal laporan posisi keuangan 28 sampai dengan 28 Februari 2019. Yang pertama, untuk mengisi kolom jumlah per klien atau yang di sini diambil dari schedule piutang usaha S1 atau diambil dari sini. Lalu selanjutnya, untuk mengisi kolom hasil konfirmasi dapat dilihat pada buku 1 modul 2 halaman 56 dan 57. Artinya itu kalau NR itu tidak ada jawaban, kalau RD itu jawaban konfirmasi yang tidak cocok, dan kalau CB itu jawaban konfirmasi yang cocok. Untuk mengisi kode jawaban hasil konfirmasi dapat dilihat di buku 1 halaman 11. Untuk mengisi ini ada di buku 1 halaman 11. Lalu selanjutnya untuk mengisi kolom perbedaan, lihat di buku 1 modul 2 halaman 56 dan 57. Di sini ada di buku 2. Di buku 1 halaman 56. Lalu untuk penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan ini dapat dilihat di buku 1 modul 2 halaman 57. Tinggal diisi. Itu kliennya itu PT Subus, schedule-nya itu daftar konfirmasi, dibuat oleh Wijaya, dibuat pada tanggal 14 Desember 2018, diperiksa oleh nama sendiri, tanggalnya 12 Maret 2019, indeksnya EE, dan periodenya itu 31 Desember 2018. Lalu selanjutnya, mengisi tabel schedule ringkasan hasil dari konfirmasi positif piutang usaha. Untuk yang pertama, dan di sini ada yang keduanya juga. Nah, tanggal pengiriman konfirmasinya itu, pengiriman pertamanya itu pada tanggal 14 Januari 2019. Nah, di sini ada kolom keterangan, jumlah konfirmasi, jumlah presentase tahun berjalan, dan presentasi tahun lalu. Di sini ada saldo menurut konfirmasi CB. CB-nya itu bisa dilihat di kolom di sheet EE. Di sini jumlah konfirmasinya ada 2. Bisa dilihat di kolom ini yang CB-nya itu yang di sini ada 2, yaitu 90 juta dan 182 juta. Maka ditambahkan di sini yaitu hasilnya itu 272 juta. Untuk presentasi tahun berjalannya ini didapat dari jumlah saldo menurut CB dibagi dengan total piutang usaha, yaitu 272 juta dibagi 11.990.973.240, mendapatkan 22%. Nah, untuk hasil konfirmasi ini bisa dilihat dari kolom dari sheet EE yang mendapatkan yang bertanda NR. NR itu artinya tidak ada jawaban. Bisa langsung ditambah-tambahkan aja jumlahnya seperti ini. Lalu untuk selisih dengan pembukaan kliennya itu terdapat 44.900.000. Terdapat yang di sini perbedaan dari per klien. Untuk total yang dikirim, maka yang seperti ini ada di RB. Ya, yang jawabannya R. Dan untuk total piutang usaha dengan menambahkan kolom EE di sini dengan mengambil jumlah per klien yang di sini. 11.990.973.240. Ya. Di sini kliennya itu PT Subus, schedule-nya itu ringkasan hasil dari konfirmasi positif piutang usaha, dibuat oleh Wijaya tanggal 1 Februari 2019, diperiksa oleh nama sendiri tanggal 12 Maret 2019. Yang di sini ada pengirim ringkasan hasil konfirmasi positif piutang usaha yang kedua.
Di sini pengiriman keduanya itu 1 Februari 2019. Saldo menurut CB, di sini itu CB itu kan artinya tidak jawaban konfirmasi cocok. Yang konfirmasinya cocok itu ada di yang kedua di sheet E yang di sini. Yang di sini yaitu sebesar 10.357 karena konfirmasinya yang kedua. Nah, baru yang tidak kembalinya itu kolom EE yang di sini. Yang di hasil konfirmasi tinggal ditambahkan dengan menambahkan jumlah per klien kolom. Selanjutnya untuk total yang dikirimnya itu antara ditambahkan saldo menurut konfirmasi atau CB dan yang tidak kembali. Itu 10.357 sekian ditambah 742 sekian, menghasilkan 11.099.141.740. Nah, untuk total piutang usaha diambil ini dari yang kolom EE yang di sini, jumlah per klien. Untuk menghitung presentasinya seperti tadi, yaitu dengan menjumlahkan jumlah yang di sini atau saldo menurut konfirmasi dibagi dengan 11 juta atau total piutang usaha. Nah, di sini kliennya PT Subus, schedule-nya ringkasan hasil dari konfirmasi piutang usaha dibuat oleh Wijaya tanggal 1 Februari 2019 diperiksa oleh nama sendiri, tanggalnya 12 Maret, indeksnya EE2, periodenya 31 Desember 2018. Nah, selanjutnya di sini mengisi schedule penjualan pada PT Subus. Di sini terdapat penjualan, ada nama pelanggan, PPRF, per klien, debit kredit serta jurnal koreksinya, dan per audit 31 Desember 2018. Nah, untuk per klien ini didapat dari buku 1 halaman 16 di laporan neraca saldo. Itu dia terdapat penjualan dan retur penjualan. Dan untuk parenya ini yaitu diambil dari identifikasi transaksi atau E1, penjualan PT Krakatau dan PT Usaha Lancar. Itu 10 juta ditambah 20 juta. Bisa dilihat dari kolom E1 ini untuk PT Krakatau dan PT Usaha. Lanjut. Untuk retur penjualan kan yang tadi udah. Lalu untuk menghitung per audit 31 Desember 2018 dapat dilihat dengan menjumlahkan per klien ditambah debit dikurang kredit, atau per kliennya itu di sini 42 juta sekian ditambah 30 juta sekian dikurang 180 juta menghasilkan 42.562.87.000. Lalu di sini mengisi indeks PL1.1 atau uji pisah batas penjualan. Nah, kolom ini itu dapat dilihat di buku 1, modul 2, halaman 57 dan 58. Tinggal input datanya ke sini. Selanjutnya, ada itu di sini schedule-nya itu namanya uji pisah batas penjualan yang dibuat oleh Wijaya tanggal 14 Desember 2018 yang diperiksa oleh nama sendiri itu tanggal 12 Maret dengan indeks PL1.1 31 Desember 2018.
ini juga ada namanya uji transaksi penjualan dan piutang yang ada di halaman buku 1 halaman 57. Di sini memiliki perbedaan pada jumlah harga. Jika itu kan ada surat jalan, faktur penjualan, nama pelanggan, jumlah. Nah, jika terdapat perbedaan, maka di checklist bukti pendukung, otoritas, footing, dan bukti periksa pencatatan lainnya seperti bukti penjualan dan kartu piutang. Yaitu kliennya PT Subus, uji transaksi penjualan dan piutang dibuat oleh Wijaya tanggal 14 Desember, diperiksa oleh nama sendiri tanggal 12 Maret 2019, indeksnya TOC 1 pada 12 Desember. Nah, selanjutnya yaitu uji transaksi yang keempat, tugas yang keempat yaitu lengkapilah kertas kerja neraca A2.1 dan A2.2 dan kertas kerja laboratori A3.1 dan A3.2 yang terdapat pada modul 1 buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan studi ini. Di sini tugas yang keempat. Di sini tuh terdapat keterangan WPRF, per audit, per klien, pare, dan per audit debit kredit. Nah, di sini kalian tinggal menginput saja akun-akun dan jumlahnya serta WPRF-nya yang sudah ada di buku 1 halaman 13. Untuk modul ini tidak mengisi pare debit kredit dan per auditnya. Belum mengisi. Tadi kan ada kertas kerja neraca. Di sini lanjutannya kertas kerja neraca untuk bagian yang kewajiban dan ekuitasnya. Di sini sama seperti tadi, tinggal menginput jumlah dan namanya itu kertas kerja ke dalam kertas kerja ini yang sudah ada di buku 1 halaman 11. Halaman 13. Di sini kertas kerja laba rugi sama masih menginput per audit dan per kliennya yang ada di buku 1 halaman 13. Dan untuk para debit kreditnya belum diisi dan akan diisi pada modul selanjutnya. Di sini lanjutan dari kertas kerja laba rugi. Lanjutannya itu untuk saldo awal tahun, laba tahun berjalan, saldo akhir. Masih seperti sama, tinggal menginput jumlah angkanya dan nama akunnya ke dalam KKP ini yang sudah ada pada buku 1 halaman 13. Lalu di sini ada klien PT Subus dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh nama sendiri, indeksnya itu A3.2, schedule-nya itu kertas kerja laba rugi tanggal 19 Desember 2018, itu pada tanggal 12 Maret 2019, periodenya 31 Desember 2018. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.